Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah. Saya dari Prodi PGSD RA2 dengan NIM 221428. Di sini saya akan membahas tentang dasar penggunaan komputer dengan mata kuliah Teknik Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Bapak Fadli Zil-Ikrom, MPD. Pengenalan sistem komputer dan perangkatnya. Pengertian dari sistem komputer sendiri adalah sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan, berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat sistem komputer, perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya ada hardware, software, dan brainware. Perangkat-perangkat tersebut memiliki fungsinya masing-masing pada sistem komputer. Namun saat beroperasinya, perangkat-perangkat komputer tersebut akan bekerja dan saling mendukung satu sama lain. Nah, yang pertama ini perangkat hardware. Perangkat hardware atau perangkat keras adalah bagian komputer yang bisa kita lihat wujud fisiknya. Hardware komputer tersusun dari komponen-komponen elektronika dan mekanisme yang dirakit membentuk modul-modul yang diberi nama sesuai dengan fungsinya. Macam-macam hardware. Di sini ada mainboard atau motherboard. Motherboard adalah bagian komputer yang paling utama karena berisi sistem BIOS. B-nya itu Basic Input Output System. Pengaturan koneksi input-output chip, soket prosesor, soket memori RAM, soket kartu grafis, VGA card, dan soket kartu tambahan additional card seperti PCI, ISA. BIOS adalah bagian utama yang mengatur sistem input-output pada komputer. Bagian yang termasuk input seperti keyboard dan mouse. Bagian yang termasuk output seperti monitor dan printer. Lanjut, prosesor atau CPU. Prosesor adalah otak sentral dari sebuah komputer. Prosesor adalah yang mengerjakan sebuah perintah yang sudah terprogram dan disimpan dalam hard disk. Dalam prosesor dikenal istilah frequency clock, yaitu kecepatan sebuah prosesor untuk mengerjakan perintah program dalam 1 detik. Lanjut, di sini ada hard disk, HDD. Hard disk adalah media penyimpanan data permanen, jadi data tidak hilang meskipun listrik sudah dimatikan. Hard disk berisi sebuah cakram magnetik yang mampu menyimpan data. RAM, Random Access Memory. RAM adalah unit penyimpanan data tidak permanen, artinya data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Lanjut, Optical Drive, CD atau DVD. Optical drive adalah alat pembaca untuk media penyimpanan data berupa distrik DVD atau CD, DVD atau CD berupa kepingan cakram optik yang berisi data. Floppy disk. Floppy disk adalah media pembaca untuk disket. Saat ini mungkin disket sudah tidak populer, namun diakui atau tidak disket turut memajukan dunia komputer selama beberapa dekade. VGA card, kartu grafis. VGA adalah singkatan dari Video Graphics Art. VGA card berfungsi mengeluarkan output grafis gambar untuk ditampilkan pada monitor. Sound card. Sound card adalah bagian yang mendekode data digital menjadi sinyal suara. Dengan penemuan sound card, maka perkembangan dunia multimedia pada komputer menjadi makin meluas. Keyboard adalah sebuah papan ketik yang berisi semua model huruf, angka, karakter, dan tanda baca yang menjadi sarana bagi pengguna komputer dalam memasukkan data ke komputer. Mouse pointing device. Mouse adalah sebuah alat pointer untuk mengakses melalui layar monitor. Dengan mouse, maka penggunaan komputer menjadi lebih
interaktif dan menggambar melalui komputer menjadi semakin mudah. Monitor. Monitor adalah media tampilan gambar hasil output dari VGA card. Dahulu monitor komputer dimulai dengan monitor tabung hitam putih, monitor VGA, monitor CGA, VGA, dan SVGA. Printer adalah alat untuk mencetak hasil kerja dari komputer ke dalam media kertas. Printer ada yang menggunakan sistem dot matriz, tinta, dan laser jet. Lanjut ke software. Software merupakan sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak mempunyai bentuk fisik, grammar, dan dapat mengoperasikannya melalui perangkat komputer. Pembagian software berdasarkan jenisnya. Apabila dilihat secara umum, perangkat lunak dapat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 3 jenis. Berikut ini pembagian software berdasarkan pada jenisnya. Yang pertama, fungsi software. Fungsi software yang ada pada sistem operasi komputer. Walaupun begitu, untuk lebih jelasnya, Grammar dapat menyimak beberapa fungsi untuk dari software selengkapnya pada poin berikutnya. Software memiliki fungsi sebagai dasar kebutuhan komputer, dapat bisa dioperasikan dengan baik. Software memiliki fungsi untuk mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik menyesuaikan pada pekerjaan apa yang dibutuhkan. Software juga dapat dipakai sebagai penghubung antara beberapa software yang lain. Dengan media yakni hardware, software juga bisa difungsikan sebagai penerjemah perintah pada software yang lain yang masih ada di dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun dapat mengerti serta menerimanya dengan baik. Selain itu, perangkat lunak komputer ini juga bisa Grammar pakai untuk mengidentifikasi sebuah program yang ada di dalam komputer. Sistem operasional system. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur tiap-tiap perangkat keras yang telah terhubung dengan CPU. Contoh sistem operasional system software. Laptop, tab, komputer, desktop, semuanya menjalankan sistem operasional yang mungkin pernah mendengar. Beberapa contoh dari software adalah versi shopping mode Microsoft Windows adalah seperti Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS shopping mode Apple, iOS, Chrome OS, BlackBerry, Tab OS, Linux. Bahasa pemrograman, programming language. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa Grammar ketahui, seperti ZPA, PHP, HTML, C, CTT, dan masih banyak lainnya. Dalam membuat bahasa pemrograman ini nantinya masih memerlukan perangkat lunak khususnya untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Pemrograman aplikasi. Jenis software atau perangkat lunak berdasarkan distribusinya. 1. Firmware merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Grammar tidak dapat mengubah sifat tersebut sehingga tidak perlu lagi melakukan modifikasi maupun pembangunan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. Freeware merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Akan tetapi, kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap sehingga penggunanya pun kurang memaksimalkan.
adware. Jenis perangkat lunak ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Akan tetapi, perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. Open source, yakni sejenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Gramet juga bisa mengubah, meningkatkan, hingga menyebarluaskan. Umumnya software jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL, Generasi Public License. Malware merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunanya. Perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, klien atau jaringan komputer. Berbagai jenis malware ada, termasuk virus komputer. Shareware merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Gramet bisa menggunakannya secara gratis. Pada umumnya, jenis perangkat lunak yang satu ini digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur dan waktu penggunaan yang terbatas. Spyware adalah software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer. Teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memangsa dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem pengguna tersebut. Spesifikasi software untuk komputer. Terdapat beberapa spesifikasi software yang bisa mendukung operasi pada komputer seperti sistem operasi untuk mesin server. Beberapa diantaranya seperti Sun Series, Shopping Mode, Microsoft Windows Server, FreeBSD, varian sistem operasional Linux untuk server misalnya Caldera, Debian, Mardride, Red Hat, dan masih banyak lagi lainnya, serta sistem operasi khusus server yang lain. Aplikasi yang menunjukkan layanan aplikasi jaringan komputer, hal ini seperti web server, DNS server, database server, remote desktop, dan aplikasi penunjang jaringan komputer lainnya. Aplikasi untuk mengolah lalu lintas jaringan, diantaranya seperti routing, proses pengiriman data atau informasi yang dilakukan dengan meneruskan paket data yang dikirim pada sebuah jaringan satu ke jaringan yang lain atau yang lainnya seperti NMS, Network Management System. NMS di sini berarti pemantauan jaringan network yang berguna dalam mengawasi jaringan komputer. Beberapa contoh software. Dari beberapa penjelasan lengkap mengenai software di atas, kurang lengkap rasanya apabila belum mengetahui contoh software itu sendiri. Di bawah ini merupakan contoh beberapa fungsi Microsoft Office Word. Software yang satu ini bisa kalian gunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen. Dapat tampilan kertas. Perangkat lunak yang satu ini merupakan perangkat Office yang paling populer karena biasanya digunakan atau berbagai lapisan masyarakat, baik anak-anak sehingga orang dewasa, untuk memenuhi pekerjaannya. Microsoft Office PowerPoint, software yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Kalian juga bisa menggunakan untuk mengedit foto, membuat video, dan masih banyak lainnya. Microsoft Excel tidak jauh beda dengan shopping mode Microsoft Word. Shopping mode Microsoft Excel juga merupakan salah satu perangkat Office yang cukup populer. Perangkat ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom, menghitung, dan mengolah data. Mosaic
Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge. Sebuah software yang berguna yang dapat kalian gunakan sebagai perambah web lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Itulah beberapa contoh software atau perangkat lunak yang bisa kalian ketahui. Dalam sebuah komputer memang tidak akan terlepas dari yang namanya perangkat lunak itu sendiri. Nantinya setiap komputer yang sudah memiliki software di dalamnya maka akan memudahkan seseorang dalam melakukan tugasnya. Lanjut ke brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Seperti contoh dari brainware yaitu programmer, Nether itu sebuah sebutan untuk orang yang sedang melakukan surfing di internet, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Atau definisi brainware yaitu manusia yang terlibat dalam pengoperasian atau pemakaian serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer. Nah, di sini ada golongan tingkatan pengoperasian komputer brainware. Yang pertama, analisis. Analisis adalah orang yang bertanggung jawab dalam merencanakan, menentukan, serta memberi rekomendasi sistem atau software apa yang cocok untuk kebutuhan bisnis perusahaan. Seseorang analisis harus memiliki 4 keahlian dasar, yaitu keahlian analisis, teknikal, manajerial, dan interpersonal. Lanjut, programmer. Programmer adalah orang yang menguasai berbagai macam bahasa pemrograman sehingga ia mampu menciptakan sebuah program komputer. Administrator. Administrator adalah orang yang bertanggung jawab mengatur serta mengendalikan program komputer dan juga jaringan komputer. Operator. Nah, operator adalah orang yang mengoperasikan komputer atau bisa disebut juga sebagai user. Operator hanya bisa menjalankan aplikasi komputer yang diperbolehkan oleh administrator. Teknisi. Teknisi adalah orang yang bertanggung jawab memelihara komputer, hardware, serta memperbaiki jika ada kerusakan hardware dalam sistem komputer. Pengoperasian perangkat komputer. Nah, pengoperasian sistem operasi adalah perangkat lunak yang paling penting untuk menjalankan komputer. Nah, fungsi dari komputer sendiri adalah mengolah memori komputer dan proses-proses yang berjalan di komputer, serta semua perangkat lunak dan perangkat keras. Dengan demikian, Anda dapat berinteraksi dengan komputer tanpa mengetahui bahasa komputer. Cara menghidupkan komputer. Yang pertama, hubungkan komputer ke stop kontak. Yang kedua, sambungkan perangkat yang dibutuhkan komputer. Yang ketiga, aktifkan monitor. Yang keempat, hidupkan komputer. Yang kelima, tunggu proses booting komputer. Yang keenam, komputer bisa dipakai. Nah, cara mematikan komputer dengan benar, yaitu cara mematikan komputer dengan benar setelah memakai komputer maka harusnya dimatikan terlebih dahulu. Untuk mematikan komputer, Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, klik kanan bagian kiri bawah logo sistem operasional operasi. Yang kedua, kemudian pilih shutdown. Yang ketiga, tunggu prosesnya beberapa saat sampai lampu LED yang ada di komputer dan kipasnya mati. Nah, yang keempat, jangan lupa untuk cabut semua kabel power termasuk monitor dan power speaker. Hal ini bertujuan untuk menghemat listrik. Thank you, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.